Pagi, saudaraku, kau dan saya setiap hari harus berurusan dengan Tuhan tanpa henti. Setiap saat, setiap waktu itu harus berlangsung rutin terus, tidak ada kena lelah dan berhenti, saudaraku. Jadi tidak ada waktu di mana kita tidak berurusan dengan Tuhan. Dan cara kita berurusan dengan Tuhan itu adalah keunikan pribadi lepas pribadi dengan Dia, Sang Pencipta hidup kita. Kita harus menemukan bagaimana kita bisa intim dengan Allah kita. Amin, saudaraku. Itu kita sendiri yang menemukan, yang membangkitkan, yang menggairahkan diri kita, supaya kita bisa punya hasrat atau cinta yang tinggi untuk bisa menyembah Tuhan itu dalam hari-hari hidup. Jadi saya mau mengajak pada kita semua yang mendengarkan renungan ini pada pagi hari ini. Tidak banyak orang yang berinteraksi dengan Elohim Yahweh Allah Israel itu dengan sungguh-sungguh dan menghargai Dia. Kalau di zaman bangsa Israel hanya orang-orang tertentu yang bisa menemui Tuhan. Karena hanya imam besar setahun sekali diperkenankan masuk ruang maha suci. Kalau ada orang tertentu yang bisa berinteraksi dengan Allah, maka mereka adalah orang khusus yang jumlahnya bisa terhitung. Seperti Abraham, Musa, dan lain-lain. Tetapi umat Israel pada umumnya diwakili oleh imam besarnya. Interaksi mereka dengan Allah merupakan interaksi di dalam hukum. Jadi kalau hari Sabat mereka berinteraksi dengan Allah melalui hukum Sabat. Di meja makan mereka berinteraksi dengan Allah melalui hukum-hukum halal haram. Mereka berinteraksi dengan Allah melalui pakaian yang pantas dikenakan bagi wanita-wanita Yahudi di zaman itu. Itu sudah merupakan interaksi, tapi tidak secara langsung dengan pribadi Allah. Maka kalau kita hari ini di dalam proyeksi perjanjian baru, bukan proyeksi ya, kita masuk dalam perjanjian baru, kita diproyeksikan untuk kita punya keintiman dengan Tuhan itu tanpa batas. Karena Tuhan Yesus sudah mulai mengajarkan format penyembahan kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Interaksi dengan Allah di dalam segala hal dan secara langsung dalam segala hal. Secara langsung tentu melalui perilaku yang baik. Orang percaya harus berinteraksi langsung dengan perasaan Allah. Karena urusannya bukan hanya apa yang baik, melainkan juga apa yang berkenan dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1-2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi saudaraku, kalau bangsa Israel mewakili agama Samawi, mereka menyenangkan Tuhan dengan melakukan hukum yang tertulis, yang kalau dilanggar bisa nampak hukum dengan sanksi-sanksinya. Tetapi orang percaya melakukan kehendak Allah. Karena hukum kita adalah Tuhan itu sendiri. Dan ini adalah kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang tidak wajar. Dan untuk mencapai kehidupan seperti ini, seseorang harus belajar sungguh-sungguh. Hidupnya harus disita untuk masuk dalam sekolah kehidupan. Hidupnya harus benar-benar tersandera untuk Tuhan. Sampai mereka punya pikiran perasaan Kristus.
Sehingga hari-hari hidupnya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, seiringnya dengan apa yang Bapa pikirkan dan rasakan juga. Itulah sebabnya dalam konsep Kristen, dosa itu bukan hanya melanggar hukum, tetapi kemelesetan atau ketidaktepatan itu dosa. Jadi bukan hanya jadi orang baik yang tidak melanggar hukum, tapi harus dalam segala hal itu tidak meleset. Semuanya sesuai dengan pikiran perasaan Allah, hidup menurut roh. Maka jadi orang umat pilihan itu berat. Harus kehilangan apapun dan siapapun supaya bisa mengalami perubahan kodrat. Sampai pada tingkat dalam segala hal itu tidak meleset. Seperti yang Bapa ingini, serupa dengan Yesus. Getar loh saudaraku, kalau ngomong begini nih hati kita bergetar dan rasanya, Tuhan aku mau berjuang, aku takut aku gak bisa lakuin itu. Bener gak? Seharusnya gitu kalau sungguh-sungguh ya. Itu ada getar jiwa yang berkata, aku mau berjuang, kau sudah berjuang untukku, aku mau berjuang untukmu kembali. Itu yang dimau Bapa. Kehidupan manusia itu begitu orisinilnya. Kembali ke rancangan Allah semula. Tapi setan itu merusak terus saudaraku. Dan manusia banyak senang dengerin setan ketimbang Tuhan. Lucifer menawarkan Hawa buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dengan janjinya kamu akan seperti Allah. Apa salahnya tahu yang baik dan yang jahat? Bagus kan jika kita tahu apa yang baik dan jahat, tetapi itu dipandang salah dan dinilai kehilangan kemuliaan Allah. Sebab yang dikehendaki Allah bukan pengetahuan yang baik dan jahat, melainkan kemampuan berpikir seperti Allah berpikir. Jadi saudaraku, bukan baik dan jahat dengan satu standar, melainkan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna di mata Allah. Agama mengajarkan etika apa yang baik dan jahat. Tapi sebenarnya standar manusia yang original sesuai dengan rancangan Allah itu adalah manusia yang dicerdaskan. Sehingga dalam segala sesuatu tingkah lakunya yang mereka lakukan itu tidak meleset. Berjuanglah saudaraku untuk tidak meleset. Maka milikilah keintiman dengan Tuhanmu setiap saat. Amin saudaraku. Kita mau berjuang bersama dan kita mau menyenangkan hati Tuhan saja. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. God bless you.